Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu tentang bab kurban dan akikoh. Kita akan membahas bab pertama tentang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari koroba, yang artinya mendekat. Artinya secara istilah adalah menyembelih hewan dengan ketentuan tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih disebut dengan al-udhiyah. Hukum melaksanakan kurban ini adalah sunnah muakkad, yaitu yang sangat dianjurkan. Seorang muslim seyogyanya sebaiknya melaksanakan kurban, tidak hanya sekali seumur hidup. Kurban ini merupakan wujud rasa syukur seorang muslim atas nikmat-nikmat yang diperolehnya. Seorang muslim itu boleh setiap tahunnya bila mampu melaksanakan kurban. Jadi tidak hanya satu kali seumur hidup, karena baginda Nabi dan orang-orang soleh pun demikian, dan semoga kita mampu demikian. Terus hewannya apa yang boleh dikurbankan? Hewannya yang boleh dikurbankan itu hewan ternak, unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Hewan ini juga bersyarat: satu, tidak memiliki cacat atau luka. Kedua, telah cukup umurnya. Kalau unta 5 tahun, kalau sapi atau kerbau 2 tahun. Domba berumur 1 tahun. Kambing berumur 2 tahun, atau biasanya itu ditandai dengan sudah poel atau giginya sudah ompong. Yang ketiga, ketentuan kurban untuk unta, sapi, kerbau boleh dikurbankan oleh 7 orang. Maksudnya 1 ekor itu diangkat atau patungan 7 orang, sedangkan kambing itu hanya 1 orang saja. Orang yang melaksanakan kurban ini disebut dengan shohibul kurban. Syaratnya shohibul kurban adalah 1, mampu menyembelih atau menyediakan hewan kurbannya. Jadi tidak utang atau ganggu temennya minta dengan paksa, makanya itu nggak boleh. Yang kedua, dia seorang muslim beragama Islam. Yang ketiga, dia merdeka. Yang keempat, dia sudah baligh atau dewasa. Yang kelima, berakal sehat. Waktu penyembelihannya kapan? Waktu penyembelihannya adalah setelah sholat Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13. Tanggal 13 akhir itu sampai dengan sebelum matahari tenggelam, sebelum maghrib itu loh. Dilakukannya di mana? Dilakukannya di lapangan yang terbuka, agar menjadi syiar kita. Terus sunahnya apa saja? Sunahnya adalah menajamkan alat untuk penyembelihan. Terus sebelum menyembelih membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Yang ketiga, menyembelih hewan dilakukan oleh orang yang melaksanakan kurban, atau kalau nggak berani diwakilkan. Dan orang yang berkurban itu hendaknya menyaksikan dan hadir pada saat penyembelihan. Terakhir, hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat.
Sekarang pembagiannya daging kurban. Nah, ada dua macam kurban. Satu kurban sunnah, yang kedua adalah kurban nazar. Kalau kurban sunnah itu daging dibagi menjadi tiga. Satu untuk disediakan sebagai konsumsi sendiri, yaitu yang kurban, dan satu yang dihadiahkan, terus satu lagi untuk disedekahkan. Biasanya kan disedekahkan ke panitia kalau model Indonesia ini. Tapi kalau sunnah, niat melaksanakan sunnah mangkat itu berarti dibagi menjadi tiga. Sedangkan bila kurban nazar, nazar itu berarti dia mengiktikotkan akan kurban gitu, berarti seluruh dagingnya itu dibagikan secara keseluruhannya. So ibu kurban tidak mendapat bagian. Hikmahnya bagaimana jika kita berkurban? Satu, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi Milata Ibrahim, terutama mengikuti jejak baginda Nabi Ibrahim. Terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang diterima. Juga memupuk empati kita kepada kaum duafa, fuqara wal masakin, menghilangkan rasa tamak, rakus, bakhil, sekek. Nah, itu. Terus memupuk rasa persaudaraan, berbagi sesama warga negara dan masyarakat pada umumnya. Nah, itu bab kurban, semoga bermanfaat. Nanti kita akan melanjutkan bab akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.